bantu asyir. Sudah semua ya? Shalom, jemaat sentro yang disertai Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Izinkan saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Sungguh tidak terasa saudara bahwa kita memasuki tahun 2023 sudah sebulan lebih, betul? Dan saya ingat betul, nggak tahu Bapak Ibu Saudara masih ingat nggak, saya sudah sampaikan pesan Tuhan di bulan lalu dengan tema jangan takut. Ya, adakah yang masih cemas dan khawatir hari ini? Ada? Haleluya. Sesekali cemas dan takut itu masih manusiawi saudara, tapi yang nggak boleh itu ketika kita hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Itu yang nggak boleh. Puji Tuhan. Nah, tema GBI Sentro di bulan Februari ini adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Mari sama-sama tidukan saya, 1, 2, 3. Oke, bisa masuk ke PowerPoint? Ya. Tuhan Gembalaku yang baik. Itu ada di ayat masnya ada di Mazmur pasal yang ke-20. Ada 6 ayat. Bapak Ibu Saudara. Bisa PowerPoint-nya? Oke, Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur 23 ya. Saudara yang dicintai Tuhan, kita menyebutkan dalamnya bahwa ada 5 jabatan buat gereja Tuhan hari-hari ini. Efesus pasal 4 ayat 11, Efesus pasal 4 ayat 11, di situ dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Nah perhatikan, ada 5 jabatan, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Apostoles, prophet, evangelis, pastor, dan teacher. Saya terus berdoa hari ini supaya gereja Tuhan tempat ini lengkap 5 jabatan ya. Sinode dan gereja Tuhan hari ini yang menyebut seorang pemimpin gereja sebagai gembala. Bahkan GBI Sentro juga memakai istilah gembala kekal untuk ketua-ketua komsel, komunitas sel yang ada. Ya. Namun sekalipun saudara, sekalipun mendapat sebutan atau panggilan sebagai gembala, yang namanya tetap jauh dari kata sempurna. Tetap jauh dari kata sempurna, karena memang kita nggak bisa dibandingkan dengan Tuhan ya, Sang Gembala Agung tersebut. Ibrani pasal 13 ayat 20, Ibrani pasal 13 ayat 20 katakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Perhatikan, saudara, Gembala sangat baik. Haleluya. Nah sekarang apapun jawabannya Bapak Ibu Saudara, ada jawatan, apapun jawabannya, selalu ada yang baik dan yang enggak baik, bahkan yang jahat. Demikian juga jawatan gembala. Karena tema kita hari ini, sore ini adalah gembala baik. Jadi gembala ini ternyata ada gembala yang baik, gembala yang baik. Kita enggak perlu belajar apa itu gembala yang baik atau gembala yang jahat. Kita mau belajar sore hari ini apa ciri-ciri dari gembala yang baik. Klik satu lagi. Nah, apa ciri dari gembala yang baik? Yang pertama, kita buka Yohanes pasal 10 ayat 11. Yohanes pasal 10 ayat 11. Ciri-ciri gembala yang baik, yang pertama adalah gembala yang baik itu rela mati bagi dombanya. Mari tunjukkan saya, 1, 2, 3. Rela, kurang kompak ya. Sudah makan saudara? Belum ya? Yang pertama, gembala yang baik rela mati bagi dombanya. 1, 2, 3. Rela. Yang namanya gembala baik itu harus rela mati bagi dombanya saudara. Saya bacakan Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik, hanya absah Tuhan Yesus Kristus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. I am the good shepherd give his life for the sheep. Saya tambah lagi, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-15. Yohanes 10 ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Itu gembala yang baik Tuhan Yesus Kristus saudara. Contoh good shepherd yang rela mati bagi dombanya dalam Alkitab adalah Daud. Di sini ada Pak Daud Tapilah mana? Pak Daud Tapilah. Oh itu dia. Daud. Banyak orang memberi nama anaknya Daud. Ada yang mau punya anak lagi, beri nama Daud, saudara. Ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 34-35.
1 Samuel 17 ayat 34-35. Daud kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ayat 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya. Jadi yang namanya singa dan beruang itu dikejar, saudara, dan dihajar. Dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Kita jangan buru-buru singa, saudara. Kita tahu ada anjing aja, lari terbirit-birit, saudara. Ini singa dan beruang. Daud katakan, aku kejar, aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia menyerang balik, aku akan menangkap janggut, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Nah, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Perhatikan, contoh nyata bagaimana Daud menjadi gembala yang baik. Dia rela mati dombanya. Kambing dombanya enggak banyak, tapi begitu ada beruang atau singa yang menyerang dombanya, dia langsung mengejar singa dan beruang dan menyelamatkan dombanya, saudara. Hari ini, Bapak Ibu Saudara mau aman? Jadikan gembala. Haleluya. Ya. Yang kedua, ciri-ciri gembala yang baik. Kedua adalah gembala yang baik itu mencukupi semua kebutuhan dombanya. Ya, mencukupi semua kebutuhan dombanya. Mari tunjukkan saya, 1, 2, 3. Mencukupi semua kebutuhan dombanya. Mazmur 23 ayat 1, kita masuk ke ayat mas kita, Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Terjemahan isi Inggris katakan, the Lord is my shepherd, I will not need anything. Kita tidak perlu apapun lagi. Ketika Tuhan Yesus Kristus menjadi gembala kita, apalagi yang kita butuhkan, saudara. Ya, semua sudah Tuhan sediakan. Gembala yang baik akan mencukupi semua kebutuhan dombanya. Rumput dan air adalah kebutuhan utama seekor domba, betul? Kambing, domba, sapi, kerbau, kebutuhan utama, makanan utamanya adalah rumput dan air. Banyak bangsa besar boleh jatuh ke dalam resesi tahun ini, tetapi sebagai gembala yang baik Tuhan Yesus Kristus akan selalu membaringkan kita di rumput yang hijau. Amin. Tuhan akan menuntun kita ke air yang tenang. Satu kesaksian seorang bapak di sini waktu di Komsel Kekal katakan, ketika orang lain kesulitan cari pekerjaan, hari ini beliau, jemaat sentro, hari ini beliau handle 5 pekerjaan sekaligus. Kenapa? Karena menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Sehingga ketika orang lain menghadapi kekeringan, enggak tahu, seperti matanya ditutup, enggak melihat peluang-peluang bisnis. Tapi saat kita menjadikan Tuhan gembala baik, Tuhan akan bukakan mata kita. Ini loh nak, ini peluang bisnis ini. Di situ ada rumput yang hijau, maka kita akan dituntun Tuhan dan dibaringkan di rumput yang hijau tersebut. Bahkan setelah itu kita digiring, dibawa ke sungai yang tenang. Enggak lengkap kalau cuma makan tok tanpa minum, saudara. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang sedang Bapak Ibu Saudara butuhkan hari ini? Firman Tuhan sudah katakan, ciri-ciri gembala agung kita yang kedua, gembala yang baik adalah mencukupi semua kebutuhan kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan hari ini? Mungkin kita membutuhkan pekerjaan atau usaha yang baik dan lancar, usaha kita kurang lancar hari ini, atau kita membutuhkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, komunikasi rumah tangga kita, suami istri, orang tua sedang berantakan hari ini mungkin, atau kita sedang membutuhkan anak-anak yang baik dan hormat pada kita, anak-anak muda mungkin sedang membutuhkan jodoh atau pasangan hidup. Saya kemarin melayani di rutan Porong. Waktu diberi ruang kesaksian ada kesempatan untuk bersaksi, 3 ibu ternyata mereka penghuni baru di rutan Porong. Yang satu hamil 7 bulan, Saya nyebutin namanya, saya Anu, divonis 8 tahun, kasusnya narkoba. Sebelahnya lagi ngomong saya, namanya apa? Divonis 6 tahun 3 bulan, kasus saya narkoba. Satunya lagi yang paling tua, si ibu yang paling tua, nyebutin namanya, masa tahanannya, sama kasusnya narkoba. 3-tiganya yang baru masuk kasusnya narkoba, saudara.
Asumsi saya ketika seorang ibu hamil besar, mosok sih ngonsumsi narkoba untuk dirinya sendiri, pasti pengedar atau penjual. Artinya apa saudara? Memang hari-hari ini orang begitu sulit mencari rezeki, mencari uang. Tetapi jangan sampai salah jalan. Supaya untungnya besar, narkoba dijual saudara. Akhirnya setelah ketangkep masuk penjara 8 tahun, bayangin. Si jabang bayi ini pasti lahirnya di rutan saudara. Hari ini saya nggak tahu apa yang sedang saudara butuhkan. Ya, kami berdua, saya dan istri juga pasti punya kebutuhan. Bukan artinya kalau sudah hamba Tuhan nggak punya kebutuhan. Kita semua punya kebutuhan. Tapi perhatikan, ciri gembala baik yang kedua, Tuhan Yesus Kristus akan mencukupi semua kebutuhan kita. Amin. Jangan khawatir saudara, jangan takut. Siapa yang nggak mau kekurangan hari ini? Lambaikan tangannya. Yang nggak mau kekurangan hidupnya. Yang kekurangan nggak usah. Yang nggak mau kekurangan, jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala. Amin. Oke, yang ketiga, ciri-ciri gembala yang baik yang ketiga adalah gembala yang baik itu akan memimpin dan menyertai dombanya. Mari tunjukkan saya 1, 2, 3. Memimpin. Itu gembala yang baik saudara. Ayat yang ketiga, Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun, perhatikan ada kata menuntun. Menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan Yesus Kristus berjanji akan memimpin dan menyertai saudara dan saya. Ya, seorang gembala yang baik akan senantiasa memimpin, senantiasa menyertai dombanya sekalipun kita sedang di dalam lembah kekelaman. Dan perhatikan, untuk bisa memimpin, untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus mau dipimpin lebih dulu. Amin. Orang pemimpin yang baik nggak mungkin ujuk-ujuk atau tiba-tiba jadi pemimpin. Pasti lewat proses, ada proses. Ya, ada proses dari bawah, belajar dipimpin dulu. Mau dipimpin, baru muncul menjadi pemimpin yang baik. Bapak Ibu Saudara mau menjadi pemimpin yang baik? Hari ini nikmati proses yang ada. Harus belajar mau dipimpin. Amin. Ya, untuk menjadi orang tua yang baik, kita harus menjadi seorang anak yang baik, yang menghormati orang tuanya. Satu saat kalau orang-orang muda ini menjadi orang tua, akan tahu rasanya menjadi orang tua. Sekarang mungkin kita suka melawan orang tua, tapi perhatikan, ingat baik-baik. Suatu saat kalau orang-orang muda ini jadi orang tua akan tahu, oh ya ternyata begini rasanya jadi orang tua ya. Jadi hari ini anak-anak muda, mana anak-anak muda? Kalau mau jadi orang tua yang baik nantinya, belajarlah jadi anak yang baik, hormat kepada orang tua, amin. Ya, menghormati ayah dan ibu ini merupakan perintah Allah yang kelima. Masuk salah satu perintah Allah saudara. Masuk salah satu perintah Allah. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi orang muda mau umur panjang harus menghormati ayah dan ibu. Ya, nggak bisa enggak. Bapak Ibu Saudara mau berjalan di jalan yang benar, sekalipun di lembah kekelaman disertai Tuhan, jadikan Tuhan Yesus sebagai gembalamu. Amin. Yang ketiga, yang keempat. Ciri-ciri gembala yang baik yang keempat. Gembala yang baik akan memelihara dombanya. Klik satu lagi. Gembala yang baik akan memelihara dombanya. Mari tunjukkan saya. 1, 2, 3. Memelihara. Ayat yang kelima dan keenam. Mazmur 23 ayat 5 dan keenam. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat yang keenam. Kebajikan dan kemurahan. Perhatikan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan Yesus Kristus sudah berjanji akan memelihara kita saudara. Gak kuat. Gak usah kuat. Ya. Saya percaya kita masih selama hidup di dunia ini, oke lah, sesekali khawatir pasti terjadi dan mengalami. Tapi 4 ciri yang baik kita sore ini. Jelas banget, Tuhan Yesus berjanji akan memelihara kita. Ya, Bapak Ibu mau hidupnya terpelihara hari ini? Amin. Jadikan Tuhan Yesus sebagai gembalamu. Amin. Nah, sekarang jika Tuhan Yesus Kristus adalah gembala, Yesus Kristus
Putra Allah itu sudah menyatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Apakah saudara dan saya hari ini sudah menjadi domba yang baik? Satu dengan kita. Apakah saudara menjadi domba yang baik? Atau hari ini saudara masih menjadi domba yang nakal? Atau hari ini Bapak Ibu Saudara masih menjadi kambing? Ya, tahu bedanya kambing dan domba? Ternyata banyak bedanya saudara ya. Pertanyaan buat setiap kita sore hari ini, sudahkah kita menjadi domba yang baik? Karena Allah Bapa di surga sudah yang baik. Domba, beberapa fakta menarik tentang domba ya. Domba yang bernama Latin Ovis aris ini lebih suka hidup berkelompok saudara. Kita mau belajar sedikit beberapa fakta tentang domba. Domba ini hidupnya suka berkelompok bersama teman-temannya saat beraktivitas, saat makan ya. Domba akan merasa gelisah jika terpisah dari kawanannya saat mencari makan. Serius. Domba kalau terpisah gitu udah bingung. Karena kalau mau makan aja harus dituntun. Kalau mau minum juga harus dituntun, diarahkan ke air yang tenang. Kalau nggak dituntun ke sungai ya nggak minum. Betul Pak John? Jemaat kita banyak yang profesinya dulu gembala, saudara. Pak John ini gembala kambing domba di Pulau Kisar, Ambon. Pak Widodo gembala juga, gembala bebek. Betul Pak ya? Dapat bocoran dari Pak Sidik, mana Pak Sidik? Katanya Pak Widodo tuh hangon bebek loh mbien. Wih masa? Pak Sidik juga gembala kambing domba, saudara. Banyak di tengah-tengah kita profesinya gembala dulunya. Jadi tahu, domba itu, maaf ya, apa ya, lugu. Ya kalau nggak bisa dibilang bodoh ya, lugu. Jadi kalau nggak diarahkan makan, nggak makan. Seperti itu. Terus, fakta berikutnya, domba ini mandiri ketika sakit. Saat domba ini sakit, dia akan mencari makanan rumput-rumputan yang tanaman yang bisa menyembuhkan sakitnya. Itu domba. Ya, cari yang menyembuhkan sakitnya. Fakta berikutnya, domba mencapai usia kematangan setelah 2 tahun. 2 tahun sudah matang dan dengan kayak buah aja kok matang saya. Dewasa lah, udah dewasa. Dengan berat antara 60 sampai 125 kilo. Lama hidupnya 10 sampai 12 tahun itu domba. Ya. Sekarang kita masuk. Ciri-ciri domba yang baik. Kan apakah kita sudah menjadi domba yang baik? Sekarang apa ciri-ciri domba yang baik? Kalau sudah 4 ciri gembala yang baik, sekarang apa ciri-ciri domba yang baik? Yang pasal 10 ayat 14. 10 ayat 14, domba yang baik itu mengenal gembalanya. Mari tuliskan saya, 1, 2, 3. Mengenal, imut banget saudara ya. Kayak gini kok dipotong ya. Enggak tega. Domba yang baik itu pasti mengenal gembala. Saya bacakan ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara dan saya kalau mau jadi domba yang baik, saudara harus mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, sebagai gembala agung. Kemarin habis doa pagi Pak John cerita, ya, ada orang ada saksi. Kalau ada 3 gembala angon bareng saudara, di padang rumput gitu, atau 3-4 gembala angon bareng, masing-masing 50 domba, katakanlah total ada 150 atau 200 domba. Itu waktu wayai balik, waktunya pulang ke kandang. 4 gembala ini manggil dombanya, itu dombanya bisa nyari gembalanya masing-masing loh. Enggak ketuker, betul Pak Jan ya? Heran, bisa kenal suara gembalanya. Yang satu di sini ngurumpul 200, 150 domba, bisa ngikut saya. Itu domba saya. Enggak mungkin domba ini koncone melok saya, enggak mungkin, hebat. Itu yang terjadi di dunia nyata. Dan ternyata firman Tuhan benar. Kita harus mengenal gembala kita. Kalau kita mau menjadi domba yang baik. Nah, kita sebagai domba-dombanya Allah hari ini hanya bisa mengenal Allah, gembala kita yang baik. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Gembala domba yang di Pulau Kisar tadi itu, Pulau Kisar Ambon. Gembala domba Pak Sidik, gembala bebek Pak Widodo di Kediri Pak Widodo waktu itu ya. Itu binatang piaraannya itu bisa mengenal gembalanya ini karena ada hubungan yang baik. Setiap hari ketemu, bahkan katanya Pak Sidik, dombanya tuh, gembala tuh bisa tahu
Ini loh, padahal di mata saya kok sama semua ya. Tapi bisa tahu satu-satu, saudara. Demikian juga domba-domba ini. Tahu betul gembalanya, saling mengenal. Itu hanya bisa kalau kita punya hubungan yang berkualitas dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan melalui mezbah pribadi. Di mana kita berdoa Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Gereja kita targetnya adalah minimal 50% jemaat di akhir tahun ini semua sudah tergabung di dalam kelompok WA CBA, Sentro Baca Alkitab. Ada yang sehari 1 pasal, ada yang sehari 2 pasal. Silakan. Kalau Bapak Ibu Saudara belum tergabung, segera tanya ke sekretariat untuk bergabung. Ya, kita nggak bisa bertumbuh ke arah Kristus seperti visi gereja kita, grow up in all things into Him. Saudara dan saya nggak bisa bertumbuh. Tanaman sebelum bertumbuh berakar ke dalam itu artinya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya mezbah pribadi. Doa, merenungkan firman Tuhan, baru kita bisa bertumbuh ke atas. Bapak Ibu Saudara mau menjadi domba yang baik? Kenali Gembala Agung kita dengan memiliki saat teduh pribadi. Haleluya. Yang kedua, ciri domba yang baik yang kedua. Domba yang baik mau berkorban bagi gembalanya. Loh, kalau sudah dibilang korban melet. Ya. Domba yang baik mau berkorban bagi gembalanya. Mari itu kan saya. 1, 2, 3. Berkorban. Kalau sudah ngomong korban mulai pelan suaranya. Karena enggak semua orang mau berkorban. Domba atau biri-biri, bahasa latinnya ovis, adalah salah satu ruminansia berkaki 4 dengan rambut tebal yang dikenal oleh banyak orang. Adalah salah satu jenis hewan utama yang dijinakkan untuk keperluan agrikultural, saudara, dan dipelihara untuk dimanfaatkan. Apa saja? Rambutnya jadi wool, betul? Jadi baju. Kulitnya, susu domba, terakhir dagingnya, saudara. Kulit domba banyak gunanya, sepatu bisa dari kulit domba Pak Sidik ya. Pak Sidik punya sepatu dari kulit domba loh saudara. Saya aja enggak punya. Katanya lebih kuat daripada kulit kambing. Drum, dan kulit kambing bisa dari kulit domba juga. Apalagi susunya, terus dagingnya. Ada yang suka daging domba? Wah, saya kok enggak pernah makan daging domba, daging sapi aja enggak doyan saudara. Dagingnya semua bisa dimanfaatkan saudara. Dan lucunya domba seperti ini. Lidah domba, siapa lidah domba? Katanya enak kenyil-kenyil katanya, hati-hati saudara ya, jangan banyak-banyak. Domba seperti ini saudara, ketika digiring mau dipotong, ketika digiring mau digunting rambutnya. Nah saudara, nurut. Ya, tapi kalau kambing, Pak John kemarin cerita, digiring ke mau dipotong sudah digiring masih toleh kiri, toleh kanan. Cari siapa? Nanya saudara. Itu sudah mau dipotong. Makanya firman Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus katakan bahwa kita adalah domba-domba, bukan kambing-kambingnya. Allah, ternyata kambing itu nakal saudara. Ya, Pak Sidik tuh katanya nggak tega motong dombanya dulu, nggak tega. Tapi kalau kambing, tego Pak Sidik ya, langsung diinjek kepala yang potong. Makanya firman Tuhan nggak pakai ilustrasi kambing. Bapak Ibu Saudara mau menjadi domba yang baik, saudara harus mau berkorban untuk Gembala Agung kita. Korban apa Pak? Masuk korban daging? Enggak gitunya. Saudara harus berkorban waktu, berkorban tenaga. Ya, gereja Tuhan di tempat ini butuh banyak pelayan Tuhan. Saudara perhatikan banyak, seringkali kalau minggu sore kosong di belakang. Ini kebetulan ada Pak Samuel Sutrisno di belakang, jaga sound system, ada jaga mixer. Biasanya kosong. Ya, ada Pak Daud Apilah, ada Pak Dayat. Banyak lowongan pekerjaan di dalam gereja ini. Ya, mari berbondong-bondong melayani Tuhan. Jangan malah mundur. Pak saya off di Asia, Pak saya off dari PAW. Itu mundur. Baliknya Tuhan mau kita menjadi domba yang baik, yaitu berkorban bagi Gembala Agung. Persembahkan hidup kita, persembahkan waktu kita, tenaga kita untuk melayani Tuhan. Tim PAW juga masih banyak lowongan ya. Ada ketua PAW ini yang datang tengah-tengah.
Ibu bagus, pintar main musik, silakan mendaftar ya. Banyak kesempatan. Datang ke gereja, tanya, Pak, ada lowongan apa? Gitu sebetulnya ya. Nggak perlu diobrak-obrak, nggak perlu open recruitment, mestinya domba-domba yang baik akan mendatangi kantor untuk mendaftar. Firman Tuhan luar biasa saudara ya. Saya juga bahwa kita biasa cerita Pak John, saya tambahkan bahwa seorang gembala itu yang rela mati banyak, seorang gembala itu nggak pernah tertidur, selalu melek. Kita bersyukur punya Allah, jadi jangan takut hari ini. Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, karena sekalipun kita tidur, Gembala Agung kita nggak pernah tertidur, amin. Gembala kita selalu berjaga-jaga buat kita. Sekalipun anak kita nggak di rumah, luar kota mungkin, tapi Tuhan selalu biasa menjaga putra-putri kita. Ya. Diberkati Tuhan, jika masih khawatir dan takut hidup hari ini, Gembala kita. Kalau kita masih kita belum menjadikan dia sebagai Gembala Agung kita. Serahkan semua pergumulan hidup kita hari ini. Jangan khawatir, jangan takut, sebab kita punya Gembala yang baik. Kita dulu takut kan mau masuk tahun 2023, tapi sudah sebulan lebih kita masuk, nggak ada apa-apa ya. Kekhawatiran, ketakutan itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Ya, jadi jangan terus hidup dalam ketakutan. Mari jadikan dia sebagai Gembala Agung kita agar hidup kita tercukupi, agar hidup kita terpelihara, dan hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Sebab hanya dia Gembala Agung yang apa? Yang rela mati buat kita. Kalau suami dan istri belum tentu rela mati buat kita. Tapi kalau Tuhan Yesus Kristus pasti rela mati buat kita. Yang kedua, karena dia mencukupi semua kebutuhan kita, saudara. Yang ketiga, dia akan memimpin dan menyertai kita. Dan yang keempat, memelihara kita. Itu Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tutup Alkitab kita dan kita bangkit berdiri. Kita siapkan hosti dan anggur kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita sesaat renungkan firman Tuhan sore hari ini Bapak. Kita renungkan firman Tuhan. Kita renungkan pesan Tuhan kita sore hari ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Dialah Gembala yang baik, Gembala yang sangat baik, Gembala Agung. Yang senantiasa mencukupi semua kebutuhan kita, memimpin dan menyertai kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini masih mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Semuanya tutup mata. Kita akan berdoa sesaat sebelum kita menikmati perjamuan kudus. Kalau ada di antara kita yang masih hati pikirannya diliputi ketakutan dan kekhawatiran, apapun juga hari ini. Tentang rumah tangga, tentang anak-anak, tentang suami atau istri, tentang pekerjaan atau usaha, tentang kesehatan, apapun itu. Semuanya tutup mata, letakkan tanganmu di dada. Saya akan berdoa di depan. Haleluya. Ya, haleluya. Bapa di surga Tuhan Yesus Kristus, hamba mudah selesai menyampaikan isi hatimu, bahwa Engkaulah Gembala kami yang baik, bahkan Gembala yang sangat baik. Tapi masih ada di antara kami umat-Mu hari ini yang menghadapi ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kami. Baik masalah di dalam hubungan orang tua dan anak, sakit penyakit. Tuhan melihat tangan-tangan kami yang menempel di dada. Kami mau serahkan setiap masalah hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kami kepadamu. Sebagai hamba Allah, sore hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Angkat segala kekhawatiran dan ketakutan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan angkat segala kekhawatiran dan ketakutan umat-Mu sore hari ini. Dan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Tuhan gantikan dengan sukacita yang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur punya gembala yang baik. Tuhan senantiasa memelihara, mencukupi dan menjagai kami. 24 jam sehari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Turunkan tangan-Mu saudara. Sebentar kalau kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Untuk memperingati begitu besar cinta kasih-Mu atas setiap kami. Kiranya Tuhan berkati kami dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu sore hari ini. Ajari kami untuk senantiasa ingat akan cinta kasih-Mu. Dan ajari kami untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Kita sama seperti tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Pecahnya dan ini tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatan menjadi peringatan anak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, percayalah ini adalah tubuh Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Sebentar kami mau bersekutu dengan darah-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga Tuhan mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan kita berjalan kembali di aku. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Tuhan, percayalah dengan imanmu bahwa ini persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari kita naikkan penyembahan dan ucapan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Semuanya katakan haleluya. Semuanya katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mau menjadi domba yang baik. Jadikan kami domba-domba yang baik, bukan domba yang nakal. Haleluya, haleluya. Kami mau belajar mengenal-Mu sebagai gembala kami. Kami mau belajar, mau berkorban untuk Engkau, gembala kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Terima hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Buat hadirat-Mu Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, terpujilah nama-Mu, haleluya, 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 haleluya,
domba yang baik, yang menurut Engkau, yang mengenal Engkau, yang mau berkorban buat Engkau, Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, Gembala kami yang baik, Gembala agung kami. Terima kasih. Kasih pesan yang mengingatkan kami sore hari ini. Engkau Gembala yang baik buat kami. Di luar Engkau banyak gembala-gembala yang palsu. Di luar gembala-gembala upan. Syukur domba Tuhan. Terima kasih. Dan ajari kami sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan pun ingin kami menjadi domba-domba yang baik. Domba yang mengenal Engkau, domba yang punya hubungan intim dengan Engkau melalui misbah pribadi kami. Ampuni kami kalau selama ini kami habiskan 24 jam waktu kami untuk diri kami pribadi. Mulai malam hari ini kami belajar menyisihkan waktu untuk bersekutu dengan-Mu Bapa. Dan yang kedua, ajari kami menjadi domba yang baik, yang mau berkorban waktu, mau berkorban tenaga buat Engkau. Mulai malam hari ini kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau melayani-Mu. Kami tidak akan puas hanya datang di hari Minggu. Kami akan belajar untuk melayani Engkau. Tertanam di Komsel, setia di Komsel, dan mau bekerja untuk Engkau. Menuntaskan amanat agung-Mu sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat GB Sentro yang sangat Tuhan cintai ini. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus akan memimpin, membimbing dan mengingatkan kami akan firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya, God bless you.